nggak ada langkah-langkah yang konkret yang ingin dilakukan oleh mereka gitu. Ini kan sangat utopia sekali debat kandidat yang kemarin gitu, nanti kalau ketika terpilih kan seperti itu. Itu sama kayak slogan yang disampaikan sama Lulu dan Lukman. Iya. Bahwa bersama kami kemiskinan tidak ada, pengangguran selesai. Zero semua. Oh, enak kopinya. Jadi rimat tuh. Apa? Rimat tuh. Hai kawan ghosting, kita lagi di Kanvas Cerita. Kali ini kita nggak tahu ada cerita apa ya. Ada cerita apa hari ini? Nggak tahu, udah lama gak ada cerita ini. Iya, lama kita gak berkabar, gak bercerita karena tiba-tiba debat. Tiba-tiba debat ya. Enggak, debat kan udah ada jadwalnya. Saya kira debat dengan pasangan hati yang kemudian tak kunjung menemukan kepastian gitu kan. Oh, rasanya kepastian masih sampai. Posisinya stagnan gitu. Stagnan. Iya, kayak kemajuan Jawa Timur. Oh ya. Stagnan. Emang maju Jawa Timur. Makanya itu stagnan gitu kan. Enggak maju-maju. Stagnan aja gitu. Sumber dayanya gitu-gitu aja, potensi alam semuanya ya gitu-gitu aja. Gak tahu apa yang baru ini. Tapi enggak, saya bukan akhirnya menyudutkan Ibunda Khofifah Indar Parawansa dan Mas Emil, tidak dalam posisi itu ya. Tidak menyudutkan, tidak. Tapi itu kebenaran. Oh salah ya. Tapi dari hasil debat kemarin gitu kan, kita kan ya dari berbagai proses kampanye, pilkada kan sebenarnya mepet ya. Mepet gitu kan. Kalau hubungan sampean kan cukup panjang masih kan. Pilkada ini kan mepet sampai ya. Akhir hayat. Pilkada ini mepet gitu. Dan proses kampanye sudah hampir selesai, bahkan bulan depan ini sudah masuk pencoblosan. Nah, beberapa hari yang lalu itu baru selesai pelaksanaan debat kandidat. Nah, nonton nggak sampean? Baru nonton ya. Iya. Nah, lebih seru nonton debat Pilgub Jatim atau Indonesia versus Cina? Apa ya Indonesia versus Cina? Bola. Oh, bola. Sampai ini nggak ngikuti sampean parah. Enggak. Soalnya kalau Indonesia sama Cina kan nanti apa persaingan ekonomi gitu kan, persaingan pasar. Soal bola ini, soal bola. Oh, enggak seru. Enggak seru ya? Ya kalah. Karena kalah ya. Nah, tapi kira-kira dari Pilgub Jatim ini debat perdana kemarin seru atau enggak? Biasa aja sih. Biasa aja. Iya. Kayak ini sampean ini nggak bisa kalau ditanya itu nggak biasa aja. Enggak, soalnya ini apa kayak mau nonton kalau Pilgub Pilkada Jatim ini saya melihatnya itu kayak season keduanya Pilpres. Kenapa? Cuman ini agak soft gitu. Agak soft apanya agak soft? Ya pertanyaannya terus antar kandidat gitu, debatnya itu agak soft gitu. Kenapa sampai ibaratkan ini sebagai season 2-nya Pilpres? Karena ada 3 pertama. Oh, kan ada 3. Ada 3. Terus yang kedua ada dari PDI, ada dari PKB, ada dari Kim. Ya, tapi Kim plus, ada Nasdem kan? Oh ya, Kim plus. Plusnya 2 kan? Iya. Soalnya PKB musuh sendiri. Iya. Kalau Anies Baswedan di Jawa Timur mungkin PKB sama Nasdem. Iya, gabung gitu kan. Enggak lah. Makanya akhirnya dari kata bisa aja itu, kemudian tidak ada yang menarik atau karena apa? Selain karena akhirnya ini ternyata ini cuma kayak semacam season 2-nya Pilpres sih. Enggak ini apa ya? Kayak pertama mungkin soal kematangan dari masing-masing calon ya. Soal pemahaman materi yang ada di dalam debat itu kan ada, pertama kan sesi pemaparan visi misi, terus yang kedua pengambilan nomor pertanyaan itu kan pakai nomor, terus yang kedua melalui gambar visual itu kan, yang dimana salah satu calon mengambil memilih gambar, terus habis itu gambar itu ada tema khusus dan itu akan
menjadi pertanyaan untuk paslon yang lain. Kayak apa ya? Terus yang kedua mungkin ini juga, kenapa tidak terlalu menarik? Mungkin hanya persoalan-persoalan yang dibahas di debat Pilkada Jatim kemarin itu hanya seputar Madura. Kok bisa seputar Madura? Kebanyakan tema-tema yang dibahas, permasalahan yang diungkit itu pasti larinya ke Pulau Madura gitu kan. Sampai ada nyeletuk soal Madura ini masih bagian dari Jawa Timur atau tidak. Nah, itu dulu. Oh, itu dulu. Itu Bunda Lulu. Nah, itu kan pertanyaan untuk Ya. Bunda tercinta. Hovifa, ya. Bunda Hovifa. Tapi akhirnya dari pertanyaan itu ada banyak hal yang muncul dan berbagai macam argumentasi soal kepekaan dan kepedulian Madura ini kayaknya akhirnya cukup banyak dibicarakan gitu. Mungkin kan kayaknya kalau mau kita bahas mungkin beberapa tema yang agak menarik dan juga sedikit banyak menjadi bukan diskusi, tapi tadi Perhatian. Lukman juga bilang ini diskusi. Oh, bukan Lukman, siapa? Emil. Biar diskusi ini lebih menarik gitu kan. Lebih menarik. Tapi gini, sampean tadi bilang gak ada yang menarik, biasa aja, sekarang ada yang menarik sampai. Iya, menarik yang itu. Ya, Emil menambahkan kalau diskusi ini menarik, ya supaya lebih menarik lagi saya tambahkan gitu. Ya, itu kan menurut saya kok kayak diskusi antar ini ya. Cerdas cermat tapi debat kan biasanya kan. Ya itu yang akhirnya kemudian dilihat bahwa kenapa agak maju-maju atau agak mundur-mundur, stagnan gitu. Karena gitu, nyerang nggak nyerang, bertahan nggak bertahan. Mungkin karena gini, Jawa Timur kan mayoritas masyarakatnya santri gitu. Jadi udahlah rukun sami nama semua. Guyup rukun. Itu alasannya ya. Kalau katanya Lulu Hamidah kan ini gotong royong gitu. Kalau katanya Hovifa gue berukun. Bukan. Apa? Jatim berprestasi, maju berprestasi katanya. Kalau katanya Risma, udahlah 1-2, ayo resi. Itu yang disuruh resi itu soal dia yang mereka akhirnya udahlah pulang aja atau gimana? Suruh bersih mereka itu. Enggak disuruh pulang. Gusan kan tadi bilang apa? Jadi penasehat saya, konsultan saya nanti. Akhirnya semacam ada pembagian kekuasaan. Iya, jadi nanti Bang Emil itu nanti Mas Emil itu jadi konsultan ini di bidang pariwisata, kebudayaan gitu. Terus untuk Lukman tadi bicara soal apa tadi? Konsultan ini soal apa budaya? Bukan. Kerukunan antar persoalan toleransi. Bukan toleransi, soal bagaimana penyelarasan antara budaya dan agama. Oh, dan dakwah itu kan. Ya. Bagaimana kemudian kedua ini bisa disatukan dan tidak terpisahkan. Ya, makanya kan jadi konsultan nanti. Jadi konsultan semua. Iya. Jadi konsultan semua langsung. Kalau Pilpres kan tiba-tiba Menko gitu. Ini langsung waktu debat gitu ya. Iya. Tapi apa namanya? Akhirnya dari berbagai macam proses kejadian ini, debat perdana ini, ternyata kita tidak menemukan berbagai macam hal baru yang kemudian ternyata ini menarik untuk kemudian dimiliki atau dirasakan oleh masyarakat atau untuk kemajuan Provinsi Jawa Timur, tapi lebih kepada banyak hal yang kemudian kita tertawakan ya. Iya. Memang dari berbagai macam potensi, misal kayak Lulu dan Lukman, Hovifa dan Emil, Risma dan Gushan misal. Dari proses debat perdana kemarin gitu, yang bisa diambil dari mereka masing-masing apa? Ya kalau saya ya ingatnya cuma gotong royong. Jatim maju berprestasi. Padahal kan membahasnya banyak gitu. Enggak, kalau Risma kan penyampaian visi misinya jelas itu. Resi itu dijelaskan resi seperti apa gitu, soal tatanan birokrasi yang transparan gitu. Kalau 01 mukadimahnya terlalu banyak. Visi misinya sedikit gitu yang disampaikan. Kalau 02 ya ucapan selamat atas nantinya akan dilantiknya pasangan calon presiden terpilih
bukan calon, presiden terpilih Prabowo dan Gibran itu. Ya, sudah lantik sekarang kan? Iya, kebanyakan itu yang dibahas soal menuju Indonesia Emas. Mungkin ini Penyeragaman soal visi misi nasional ke daerah gitu. mungkin itu maksud dari pesan tersirat Hovifah itu, ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa ya dia didukung oleh Prabowo gitu. Jadi dia mengambil elektabilitas itu untuk kemudian akhirnya ternyata selaras dengan apa yang kemudian diinginkan Prabowo. Mungkin ya. Mungkin bisa begitu mungkin. Tapi didukung kan? Iya didukung lah. Masa gak didukung? Udah mati-matian kemarin. Iya kan? Udah mati-matian langsung deklarasi dukung Prabowo, masa Prabowo sekarang gak dukung? Cuman ini ya, yang mungkin kita ingat kan, sampean juga nonton kan soal debat itu. Mungkin kita bahas pertama itu kan soal kesenjangan, terus kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran gitu. Nah, 3 hal ini kan itu gambar dalam visualnya itu adalah Suramadu. Kayaknya ini memang sengaja dari tim KPU untuk memilih gambar Suramadu sebagai tema pembahasan yang ada di dalamnya bicara soal kesenjangan, kemiskinan, dan apa tadi satunya? Sosial. Bukan. Ekonomi. Tadi kan ada soal kemiskinan, kesenjangan kemiskinan sosial itu, terus juga pengangguran dan kemiskinan itu. Jadi kayaknya cocok ini kalau Suramadu jadi. Enggak. Mungkin gitu. Ini gimana sampean sebagai orang Madura? Saya coba bela KPU ya. Jadi maksudnya begini, KPU ini tidak ada maksud sentimen atau makna khusus tertentu gitu kan. Tapi ingin menyampaikan bahwa dari adanya gambar Suramadu kan, dari alasan kenapa akhirnya Suramadu itu dibangun, supaya berbagai macam akselerasi, baik itu pertumbuhan ekonomi, keadaan sosial masyarakat, kemudian pendidikan, berbagai macam hal lah yang kemudian akhirnya menjadi kebutuhan masyarakat, kesehatan dan sebagainya, itu bisa tumbuh dengan cepat gitu. Harapannya begitu. Itu kan sudah lama, sudah sejak SBY kan, meskipun di akhir periode. Kemudian digratiskan oleh Jokowi karena dia mau nyalon lagi waktu itu. Dan sampai sekarang ternyata gitu-gitu aja gitu, nggak ada yang kemudiannya berkembang cukup pesat gitu. Enggak, soalnya Hovifah fokus pada pembangunan pelabuhan. Tapi jadi SBY membangun agar Pulau Madura itu terkoneksi soal pemerataan ekonomi. Jadi nggak bisa ini kayaknya pakai jalur laut aja gitu. Tapi itu mungkin ya, ini mungkin akhirnya karena memang sinkronisasi pemerintahan pusat dan daerah itu antara Hovifah dan Prabowo, bukan Hovifah dan SBY. Gitu. Jadi nggak nyambung. Kayaknya artinya keinginan soal pembangunan Suramadu yang realisasikan oleh SBY itu tidak tersampaikan. Maksud dari tujuan pembangunan itu. Nah ini kenapa akhirnya kemudian sebenarnya penting bagi seorang pemimpin mengetahui dan menafsirkan apa-apa yang kemudian sudah menjadi keputusan dan kebijakan, sehingga akhirnya nanti tidak lupa arah gitu. Arah ini sebenarnya kemana gitu. Dari berbagai hal itu. Karena gini, kalau mungkin nanti di ini ya, di apa? Orang-orang tim sesnya Hovifah mungkin mengatakan bahwasanya itu pelabuhan untuk koneksi antar pulau di luar Pulau Madura yang ada di bagian utara mungkin atau bagian timur gitu. Tapi saya ingat tadi bahwasanya yang disampaikan oleh Hovifah itu adalah bicara soal salah satu pembangunan pelabuhan itu ada di Situbondo juga. Pelabuhan Jangkar. Ini makanya disekatmat oleh Bu Lulu tadi kan soal kalau seperti itu berarti Suramadu hanya dijadikan sebagai alat transportasi saja gitu, bukan sebagai alat untuk pemerataan ekonomi. Transportasi yang akhirnya membuat masyarakat Madura keluar dan buat toko. Tapi enggak, akhirnya dari berbagai macam alasan itu mungkin pada saat ketika Lulu bertanya soal Madura ini bagian dari provinsi Jatim atau enggak, Hovifah mungkin sedang shock. Sampai akhirnya berpikir apa yang saya kasih Madura gitu kan. Akhirnya dia berpikir, pelabuhan Jangkar.
mungkin karena ingat bahwa Situbondo adalah Madura swasta. Gitu. Iya. Bisa Jadi juga. ingatnya apa lewat Bagian juga? timur kan Tapal Muda kan ini kan Madura swasta semua. Madura swasta semua. Iya. Ya. Tapi kalau saya melihat dari jawaban itu ya, dan kemudian misal saya adalah masyarakat Bangkalan, Sampang, Pamekasan, saya bakal sakit Sumenep. hati. Enggak, Sumenep jangan masuk dulu. Oh, jangan. Jangan masuk dulu. Saya bakal sakit hati. Kenapa? Karena Suramadu yang mengkoneksi antara Jawa dan Madura gitu kan. Meskipun Madura juga Jawa. Iya. Ini kan Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Iya. Semua pipa diputer. Langsung. Situbondo Sumenep. Oh enggak, mungkin gini. Biar orang Sumenep ini tidak terlalu jauh. Iya. Jadi pakai akses laut aja gitu, langsung ke Situbondo gitu. Gitu ya. Iya, mungkin. boleh. Atau nanti Viva kalau terpilih sih misal, mungkin mau dibuat jembatan baru gitu. Sebenarnya langsung Iya. Situbondo. Iya. Karena sinkronisasinya bukan dengan SBY ya. Iya. Tapi misal kita lihat dalam satu isu soal soal kesenjangan gitu kan. Kesenjangan sosial, kemudian ekonomi, pendidikan gitu. Dimana kemudian akhirnya ternyata itu yang disebut juga kayak oh ternyata ada banyak kemudian anak-anak muda kita yang akhirnya putus sekolah gitu. Bahkan angka terbanyak ini itu tuh muncul dari SMK ya. SMK. Dimana kemudian akhirnya harusnya di sana lebih mendalami keterampilan masing-masing. Iya, itu tadi kayaknya sudah dibahas juga sama ya, sudah disebutkan angka umur putus sekolah itu kisaran dari umur 15 sampai 20. Artinya itu kan sudah masuk pada sudah selesai SLTP, MTS, SMP, mau masuk ke SMA gitu kan. Ke jenjang sekolah menengah atas gitu. Artinya masyarakat khususnya di Jawa Timur ini anak-anak yang ingin melanjutkan ini masih belum diukur dari bagaimana masyarakat atau anak-anak di Jawa Timur ini yang ingin yang bisa mendapatkan akses pendidikan sekolah dasar SMP itu kan masih belum dipaparkan di debat itu. Cuman fokus pada setelah SMP itu dengan angka yang cukup besar gitu soal putus sekolah itu. Karena mungkin juga Pemprov ini kan hanya menangani sekolah menengah ke atas gitu yang diwajibkan. Karena itu untuk sekolah dasar sampai SMP itu kan kewenangan pusat kan gitu. Jadi tadi bicara soal umur angka putus yang semakin banyak itu pada umur 15 sampai 20 ini kan juga artinya kepemimpinan sebelumnya Hovifah itu persoalan beasiswa dan akses pendidikan terhadap anak-anak yang di umur 15 sampai 20 itu masih kurang gitu. Dan juga mungkin ada faktor lain. Tadi juga disebutkan oleh Lulu Hamidah tadi, pasangan Lulu Hamidah bahwasanya faktor lain mungkin daya dukung keluarga, terus ekonomi, terus juga akses pendidikan seperti apa gitu, terus juga soal kemampuan anak gitu. Tapi kan faktor yang paling penting adalah biaya untuk melanjutkan gitu. Dan dari paslon 1 maupun paslon 3, karena kan paslon 2 kan bicara soal program yang sudah mereka lakukan. Iya. Jadi paslon 01 dan 03 ini fokus bahwa mereka akan benar-benar ingin menggratiskan sekolah, tidak hanya sekolah, tapi juga pakaian, seragam, sepatu, sampai pulsa katanya dulu itu akan digratiskan gitu untuk memberikan akses pendidikan yang yang mudah dan tidak memberatkan masyarakat Jawa Timur gitu. Itu yang pertama. Persoalan yang kedua adalah tingkat pengangguran. Dan tingkat pengangguran tertinggi itu adalah sekolah menengah kejuruan, SMK. Itu menurut saya, karena saya juga latar belakang juga dulu SMK, bagi saya agak miris ya. Karena kenapa? Karena
sekolah SMK ini kan berbeda dengan sekolah SMA maupun MA gitu, yang mana mereka dididik, mereka ditempa soft skill dan hard skillnya agar mereka siap ketika lulus SMK itu untuk masuk ke dunia kerja gitu, tanpa perlu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Itu menurut saya karena meskipun tadi sudah beberapa persen sudah melakukan upaya oleh Bu Hovifah agar teman-teman SMK ini bisa masuk dalam industri, tidak hanya itu katanya Emil Dardak tadi, bahwasanya kita juga memberikan semacam kayak fasilitas untuk mereka itu agar bisa jadi entrepreneurship. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan. Tentunya kalau SMK bisa bukan saya pesimis ya, tapi di satu sisi mungkin bisa mereka membuka usaha atau lapangan pekerjaan, tapi di sisi lain persoalan keahlian itu, karena basic mereka juga adalah kejuruan gitu, yang mana fokusnya waktu sekolah itu semuanya adalah praktek. 75% ke atas itu praktek semua, teori sedikit sekali gitu, 25% atau 20% cuman teori yang kita pelajari gitu. Seluruhnya itu adalah praktek gitu. Tentunya itu yang harus jadi semacam program yang harus dicanangkan betul-betul lah gitu. Karena kalau masih tingkat SMA atau MA gitu kan masih mending lah. Kalau ada tingkat penganggurannya lebih tinggi gitu daripada SMK. Kalau SMK kan ini kok sudah disiapkan untuk masuk ke dunia kerja tapi kok gagal gitu. Kan lucu. Tapi alasannya ada satu yang kemudian diucapkan gitu kan oleh Emil. Karena dia bilang bahwa Jawa Timur ya, mereka sebenarnya nggak nganggur sebenarnya. Tapi lebih suka freelance. Oh, freelance. Iya, ada yang kerja cuma 4 jam gitu kan. 3 jam. 3 jam gitu kan. Dan pernyataan itu seolah-olah menjadi kebanggaan gitu. Kita gak ngerti mereka mengambil jalur itu apakah karena mereka suka atau karena memang sudah terpaksa. Iya itu. Gak ada lagi. Gak ada lagi gitu kan. Gimana? Siapa perusahaan yang kemudian hanya menerima misal, atau lembaga mana yang akhirnya kemudian menerima? Misal begitu kan. Akhirnya ya satu-satunya jalan freelance lah. Jadi seolah-olah gig ekonomi yang katanya Emil itu semacam alibi untuk kemudian menutupi berbagai macam kegagalan soal vokasi. Iya. Rasanya gitu ya akhirnya gitu. Kalau akhirnya kemudian mungkin perspektif negatifnya. Iya. Tapi memang negatif. Oh, negatif ya. Karena bingung gitu kan, dalam posisi gig ekonomi ini kan pendapatan kita gak pasti. Terus bisa saja jadi nantinya musiman gitu. Atau ternyata terhadap kemudian hak-hak dan yang harusnya mereka dapatkan sebagai pekerja misalkan, itu juga gak ngerti kan bagaimana kemudian nanti ketika mereka dirugikan. Mungkin nggak tahu dulu Mas Emil itu SMK atau SMA dulu ya. Jadi mungkin waktu kuliah dia freelance gitu. Kalau anak kuliah kan freelance nggak apa-apa. Jadi mereka kuliah, belajar tapi juga bekerja gitu. Nah ini SMK gitu. Mereka cuma kerja freelance doang gitu, gak ada kerjaan lain. Lucu. Tapi ini dalam posisi bukan berarti kita mengkerdilkan freelance, enggak, banyak juga memang. Cuma pada akhirnya jangan sampai akhirnya dengan berbagai macam semangat misalnya yang dimiliki oleh anak muda, entah akhirnya dia membangun berbagai macam IO atau sebagainya misalnya. Saya rasa gimana ya, saya mau bilang itu hasil dari kerja pemerintah yang enggak juga gitu kan. Karena nggak mungkin lah pemerintah memberikan arahan soal itu gitu kan. Pasar soal itu juga nggak terlalu. Pastinya itu dari semangat ya teman-teman sendiri, masyarakat Jawa Timur sendiri gitu, untuk kemudian akhirnya memiliki pekerjaan-pekerjaan demikian. Gitu sih yang soal pendidikan yang akhirnya mereka ini. Tapi emang kadang saya penasaran, apa itu? Kira-kira Jawa Timur ini sebenarnya punya apa ya, kayak rencana jangka panjang gitu. Gimana Pak? Tanya Bu Hovifah, kemarin ada apa enggak itu? Karena saya bingung gitu, apakah kemudian ternyata Jawa Timur ini punya semacam rancangan jangka panjang gitu, dan akhirnya siapapun gubernurnya, ya ini adalah program wajib yang akan dilakukan gitu.
bukan akhirnya ya karena saya inginnya begini ya saya rubah begini, bukan karena akhirnya berganti ini sesuai keinginan ini gitu. Ini kan akhirnya kita gak pernah capai pada satu titik gimana pengangguran itu selesai, gimana Madura akhirnya tingkat kemiskinannya turun gitu kan. Lah dalam posisi master plan lah, master plan untuk kemudian menurunkan kemiskinan di Jawa Timur misal. Oke, Jawa Timur menurunkan angka kemiskinan terbaik atau di bawah nasional misal. Tapi kan ya nggak bisa dibandingkan antara Jawa Timur dan nasional gitu. Dibandingkannya dengan sejarah-sejarah masa lalu. Turunnya berapa? Apakah turunnya 10% gitu? Dan apakah selama 5 tahun misal Jawa Timur khususnya Madura misal angka kemiskinannya turun dan selesai misal. Lah kadang kalau saya bisa nanya gitu jadi penulis gitu ya. Saya cuma pengen nanya gitu. Kapan pendidikan di Jawa Timur ini akan maju, ya kan masyarakatnya akan maju. Kemudian kapan kemiskinan di Jawa Timur ini ekstrim ya, khususnya di ekstrim itu selesai gitu. Nggak ada 0% gitu. Tahun berapa gitu. Kalau nggak ada kan berarti kan iya nggak pernah punya tujuan kita ya. Oh ya. Ya mungkin itu kurang nggak tahu ya tadi waktu debat itu Bu Hovifa dan Emil ini sudah menyiapkan soal data itu. Soalnya kan makanya saya bilang tadi di awal kenapa kurang greget, biasa aja. Karena sepertinya mereka tidak terlalu mengerti persoalan materi yang akan dibahas. Sehingga persiapan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis yang sudah ada tadi atau pertanyaan-pertanyaan dari antar kandidat itu ya semacam cuman ya seadanya aja udah gitu. Persoalan entah itu nanti kadang ada itu melenceng dikit persoalan apa gitu tadi. Bicaranya soal A ke B dulu gitu. Karena datanya di B yang ada gitu. Mungkin nanti perbaikan di debat selanjutnya. Kayak muter itu ya. Tapi mungkin karena calon-calon ini kan agak songong. Ketika ditanya debat gimana sudah persiapan? Santai lah soal debat ini kan sudah pengalaman dan sebagainya. Itu tambah persiapan lah, kita sudah sangat memahami itu. Songong sekali kan? Ini kan gitu kan? Jadi akhirnya ya gini hasilnya gitu. Iya, makanya kan tadi kalau kita tonton di debat itu tadi bahasanya setuju gitu. Tidak ada yang menyerang sedikit, cuman dulu aja yang agak sedikit menyerang. Nyenggol dikit. Ya. Nyenggol lah gitu. Iya. itu nyenggol dikit dikenang selamanya itu. Iya. Tapi kan selain isu pendidikan kan juga ini kan soal kebutuhan dasar ya. Ya. Ada juga soal kesehatan gitu. Ya. Nah, itu sampean ketika melihat pembahasan tentang kesehatan gimana? Kalau yang saya ingat ya itu beasiswa untuk calon-calon dokter spesialis. Semuanya itu. Tapi enggak sih, Hovifa sedikit kayaknya tadi. Hovifa lebih ke membangun ini. Pembangunan rumah sakit itu kan, layanan kesehatan itu. Yang beasiswa kan Lulu Hamidah, pasangan Lulu Hamidah dan juga Risma dan Gus Han itu kan. Beasiswa gratis sepenuhnya sampai lulus. Saya mikir nih, adik saya mau jadi dokter. Dibiayain oleh Pemprov ini sampai lulus. Kan mahal juga kan. Kalau pilih? Kalau pilih? 1-2. 1-3. Tapi ingat gak sih ketika kemudian akhirnya Hovifa itu menjelaskan tentang kesehatan, ya tiba-tiba nyinggung pemekasan. Ya, pembangunan rumah sakit. Memang dibangun. Nggak paham saya. Cuma memang di Madura itu ya kalau rujukannya biasanya Sumeneb sama Pamekasan bagus. Biasanya ya. Tapi sekarang ada perkembangan baru, Sampang sudah juga bagus. Jadi kadang Sampang juga jadi rujukan. Maksudnya ada enggak, itu kayaknya di debat itu dia menyampaikan bahwa beliau itu menyampaikan apakah sudah dibangun atau akan dibangun gitu. Sudah kayaknya. Mungkin RSUD Pamekasan mungkin yang diklaim. Nggak tahu ya itu klaim atau memang sumbangan dana provinsi atau nggak ngerti. Tapi kenapa akhirnya yang menjadi percontohan Pamekasan gitu? Apa karena kena senggol tadi kemudian akhirnya yang diingat hanya tentang Madura gitu kan? Langsung menjadi orang yang paling peduli tentang Madura gitu. Atau mungkin karena Pamekasan daripada kabupaten-kabupaten yang lain di paling maju. Oh gitu. Oh iya, dia terbebas dari angka kemiskinan. Iya, terbebas itu.
Mungkin itu gara-gara itu mungkin. Iya. Oh, jadi kalau tadi itu yang cemburu tuh Pamekasan Sampang Bangkalan gara-gara pelabuhan itu. Yang cemburu sekarang ini Sumenep Sampang Bangkalan. Iya. Membahas Madura ini gak ada habis-habisnya. Yang kasihan itu Sampang sama Bangkalan kalau disebut sama Gak sekali. susah sekali. Sampai akhir. Iya, sampai selesai itu. Tapi emang kesehatan ini kan sebenarnya kebutuhan dasar. Dan Iya. angka soal stroke misalnya yang disebutkan sama Mbak Lulu. Iya. Itu kan juga termasuk yang tertinggi. Jantung kan. Itu kan penyakit tidak menular yang kita gak ngerti kalau kita gak periksa. Karena memang kan akses screening. Bahasanya itu kan screening untuk pencegahan penyakit-penyakit yang tadi sudah disebutkan di waktu debat itu kan, soal stroke, jantung, terus juga apa itu tadi pokok STJU kalau nggak salah itu singkatannya. Jadi itu masih kurang gitu, sehingga apalagi kan juga tadi kalau kesehatan kan nyerempet soal ini BPJS. Dimana kan tidak tercovery. Itu pertanyaan Hovifah ya kepada Risma. Iya, karena kan Menteri Sosial gitu kan. Sama lah. Iya, mantan. Tapi kan dulu agak jauh lah gitu daripada Risma sekarang kan masih hangat-hangatnya untuk dibahas gitu. Maksudnya BPJS itu tidak mampu mengcover untuk alat kesehatan gitu. Untuk penyakit-penyakit tertentu gitu. Karena kurang lebih berapa persen gitu, cuman 2% kalau nggak salah itu tadi yang mampu di cover gitu, sehingga Pemprov Jatim hadir untuk memberikan layanan yang tidak bisa mendapatkan layanan di BPJS gitu, sehingga rujukannya ke Surabaya semua gitu kan. Ya. Makanya itu nggak tahu ya, ini nanti Hovifah benar-benar mau membangun lewat rumah sakit Pemprov pemerintah di beberapa daerah khususnya, agar nanti tidak terpusat di Surabaya gitu, untuk bisa mengakses alat kesehatan yang memang benar-benar komplit gitulah, entah untuk penyakit yang sudah tadi dibahas atau penyakit-penyakit yang lain gitu. Karena tadi juga benar juga apa yang disampaikan oleh Bu Lulu ya, soal ini kegagalan Pemprov Jatim gitu, karena tidak bisa menangani angka kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit tersebut gitu. Seharusnya selain pada akses untuk penyembuhan, itu butuh juga akses untuk pencegahan gitu, sehingga orang-orang masyarakat Jawa Timur khususnya itu kan bisa mengantisipasi gitu. Kalau ya melakukan screening lah, ada riwayat penyakit apa aja, terus juga punya potensi terkena penyakit yang cukup serius, jantung, paru-paru gitu, atau stroke gitu. Jadi sebelum itu kan kita bisa mengantisipasi toh, ketika mereka punya potensi bisa terpapar penyakit itu gitu, sehingga itu nanti bisa dicegah dengan rekomendasi dari dokter, dengan pola kehidupan yang sehat dan lain sebagainya gitu. Itu penting menurut saya, karena sampai sekarang memang nggak ada gitu kan. Soalnya kakek saya juga kena stroke. Tapi akhirnya ya dari proses debat kayak kemarin itu, saya jadi pengen jadi gubernur gitu. Sumpah saya juga. Simple benar. Makanya saya itu kan biasa aja tadi. Bilang biasa aja karena kayak pertanyaan dosen ke mahasiswanya gitu. Gak ada langkah-langkah yang konkret yang ingin dilakukan oleh mereka gitu. Contoh kayak beasiswa lah, hal yang sederhana, beasiswa untuk calon-calon dokter. Nanti tiba-tiba mekanismenya ada seleksi ini, A, B, C, dan lain sebagainya. Ini kan sangat utopia sekali debat kandidat yang kemarin gitu nanti kalau ketika terpilih. Kan seperti itu. Itu sama kayak slogan yang disampaikan sama Lulu dan Lukman. Iya. Bahwa bersama kami, kemiskinan tidak ada, pengangguran selesai. Zero semua. Itu kalau sampai tercapai 5 tahun,
saya ajungin jempol, layak untuk 2 periode. Biasa baru nyalon kan. Apa lagi yang kemudian diingat dari soal kesehatan? Setelah pendidikan, kesehatan, akses internet. Internet ya. Iya, Ya, akses meskipun internet. Emil bilang sudah melebihi setengah separuh lah. 65%. 65 ya. Iya, 35% kan masih belum gitu. Katanya pasangan Lulu Hamidah itu kan Hamidah bicara soal bahwasanya 65% daerah yang bisa akses internet, sedangkan 35% ini tidak mendapatkan akses internet. Bagaimana kita mau bicara soal digitalisasi ekonomi gitu ketika mereka tidak mampu mengakses internet gitu. Karena memang di daerah saya juga sangat sulit kemarin gitu. Tapi alhamdulillah sudah masuk jaringan internet Starlink itu ke sana, tapi itu iuran masyarakat gitu. Jadi di data itu per rumah itu per keluarga itu yang ingin pasang berapa gitu. Sehingga ketika dia mencapai maksimal pemenuhan kota, maka dipasang gitu akses untuk internet kabelnya itu, kabel Starlinknya itu. Tapi ketika itu tidak mencapai kota, maka tidak akan dipasang gitu. Artinya kan kemandirian masyarakat, Benar masyarakat. bukan kemandirian ekonomi, tapi kemandirian masyarakat gitu untuk mendapatkan akses internet. Nggak tahu 65% itu murni bantuan Pemprov atau mandiri dari beberapa daerah, khususnya di lingkup daerah masing-masing gitu. Iya, nanti pemerintah provinsi bilang, wah, iya itu yang kemudian kita Dimasukkan sebagai keberhasilan kita gitu kan. Karena kita sudah berhasil menciptakan kemandirian ekonomi desa, Iya. kemandirian ekonomi kabupaten, sehingga kita tidak perlu mengintervensi lagi. Iya. Ini bicara soal skala di Pulau Jawa masih ya. Maksudnya di bagian lingkup yang sebenarnya akses untuk internet itu seharusnya mudah. Ini masih belum bicara di kepulauan Masa Lembu, Masa Kambing, yang itu wah, teman saya itu kalau di chat itu, kalau ada di Masa Lembu itu chat sekarang bisa besok gitu dulu. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah ada kayak sedikit. Tapi bahkan juga di berbagai macam kepulauan itu ada yang juga ya listriknya itu hidup habis maghrib, jam 6 itu. Ya. Kemudian jam 10, jam 11 itu mati. Sampai besok lagi. Iya itu. Ada masih sampai sekarang itu. Saya kira kan ya enggak lah. Maksudnya dari berbagai macam PLN yang sudah ada kan maju lah gitu. Ada ternyata masih. Dan ini gak selesai gitu ternyata. Entah memang karena sudahlah di sana itu orang-orang nggak bakal protes, ya kan? Orang-orang nggak bakal bersuara dengan keras, gitu kan? Nggak buat viral lah itu. Nggak bisa mereka buat viral. Internet aja gak ada kan? Nggak mau viral. Mungkin dihitung data kependudukan ada berapa gitu. Kalau cukup lumayan banyak bantu. Gitu ya? Ya, biar nanti dikenang. Mungkin seperti itu. Gitu ya? Ya. Iya, boleh. Tapi dari selain kesehatan ya sisi lain gitu. Apa atau mungkin sampai ada lagi soal kesehatan? Nggak ada ya? Kesehatan nggak ada, digital sudah. Ada itu tadi kesehatan sudah singgung sama Bu Oviva itu bahwa setiap tahun beliau itu Pemprov Jatim memberikan layanan beserta dokter ke masing-masing pelosok-pelosok daerah. Nggak tahu nyampe apa nggak di rumah sampean? Nyampe paling. Nyampe. Nggak tahu tapi saya. Soalnya saya nggak ada di daerah. minimal ada kabar lah kalau ternyata ada dokter gitu. Tapi mungkin itu daerah-daerah terpencil lah yang memang butuh khusus gitu kan. Ya. Tapi kalau setiap tahun sekali gitu keburu mati gitu. Nah, makanya saya bingung itu tadi. Orang punya stroke tiba-tiba stroke waktu itu terus masih nunggu 1 tahun lagi kan lucu. Setahun sekali gitu kan. Iya. Itu kayak anak KKN itu. Buat program sekalian udah selesai di situ. Habis itu pulang gitu kan. Nanti datang baru lagi gitu. Tahu-tahu suntik lagi sudah. Tapi ini saya ada hal yang kemudian menarik ya. Memang yang dibawa sama Lulu sama Lukman ini tidak terfikirkan oleh calon-calon lain. Bukan tidak terfikirkan cuma tidak seluas itu, bukan tidak seluas sih. Tidak sebanyak itulah. Tidak akhirnya sampai itu. Misal soal garam di Madura misalnya.
Oke, Isma ternyata sama gitu. Iya. Soal garam, potensinya sama gitu. Ah, Terus soal jagung juga. oh ya. Karena saya ini kalau pulang, kemudian ngelihat gitu atau jalan-jalan ke Madura misal. Kanan kiri itu untuk kemudian kita melihat jagung sekarang agak jarang. Tembakau ada masih lumayan ya. Kemudian soal garam saya tidak terlalu paham, cuma akhirnya persoalan di garam ini biasanya sering kalinya permasalahannya itu soal tengkulak. Kalau apa ya, makelarnya Ya, gitu. makelar, ya. Makelarnya ini terlalu banyak. Pengepul. Iya, pengepulnya ini terlalu banyak. Sehingga akhirnya ternyata jualnya penghasilan yang kemudian didapatkan itu tidak terlalu banyak dan ya harganya segitu. Belum lagi kata Lulu kan, ketika kemudian kita ekspor terus katanya kan. Kesel Lulu sebenarnya. Iya. Untung dia perempuan yang agak soft gitu kan. Kalau dia kayak perempuan mungkin sudah gebrak-gebrak meja ya kan. Ya itu yang kemudian akhirnya oh iya bener sih sebenarnya. Oh iya itu memang saya waktu ini nih Madura lagi. Iya. Karena kan topiknya Madura tadi semuanya itu. Karena waktu dulu bicara soal industri garam, untuk pembangunan industri garam itu kan perlu untuk ditingkatkan di Madura. Sebenarnya waktu saya masih kuliah S1 itu kan ketika saya ada teman saya dari Madura dan dia suka di dunia sastra, pasti sebutannya penyair dari tanah garam, Pulau Garam. Ya, Pulau Garam itu. Artinya kan seharusnya itu kan sudah mengakar soal garam itu di Pulau Madura gitu. Nggak tahu kenapa Bu Hovifah ini meninggalkan persoalan untuk kesejahteraan para petani garam ini kan gitu. Apa mungkin ada hal yang menarik selain ini? Saya nggak tahu kan. Sehingga itu disebut oleh Bu Lulu tadi sama Bu Risma gitu. Persoalan garam dan juga jagung. Kalau jagung saya baru tahu itu. Kalau garam memang sudah tahu lumayan lama gitu, 5 tahun yang lalu sudah. Iya. Karena akhirnya dari dampak perubahan cuaca misalnya, kita nggak bisa ngitung kapan waktu hujan, kapan waktu terang gitu kan. Kayak cerah. Apa namanya ya, kemarau sama musim ini, musim hujan. Itu juga ketemu. Kalau dulu masih hitung-hitungannya ketemu 3 bulan gitu. Itu ada masih gitu. Perputarannya lancar itu. Nah, sekarang ketika kemudian itu tidak terjadi, maka tunggu dulu. Itu perhitungannya masih tradisional kan? Iya, tradisional. Iya. Jadi mungkin kalau semisal Pemprov memang benar-benar mau melakukan industri garam, itu kan bisa tuh melalui teknologi untuk mengecek. Bisa. Seharusnya kan. Bisa. Makanya kan kenapa itu kok tidak dijalankan? Iya. Akhirnya kadang kita bingung gitu. Kayak petani jagung misalnya. Petani jagung itu sekarang selain kesulitan soal bagaimana kemudian cuaca, hujan dan sebagainya gitu. Dia juga kebingungan soal nanti ketika dijual murah. Jadi bayangin petani itu kan nyiram gitu. Iya, panas-panas gitu. Kita mau manfaatin teknologi nggak bisa gitu kan. Iya. Karena ya mungkin sinyalnya nggak terlalu baik. Yang kedua ya alatnya juga gitu kan. Maksudnya untuk kemudian lihat pertanian modern lah, itu cukup juga. Belum lagi soal air yang kemudian hanya nanti untuk nyiramnya gitu kan. Katanya sudah dibantu sama Bu Hovifah. Untuk apa? Ya kalau cuma air segalon mengatasi kekeringan itu. Nggak ada kering itu, kering kerontang gitu kan. Nggak tahu itu apa yang kemudian nanti menjadi solusi dari berbagai macam persoalan tersebut gitu. Pasar yang kemudian tidak tersedia, ketika kemudian memang tersedia ternyata ada tengkulaknya, ya kan? Ada apa namanya? Makelarnya, mafianya gitu kan. Dan ketika kemudian akhirnya sudah selesai semuanya, ternyata airnya nggak ada. Ya. Makanya sebenarnya Jokowi sudah benar bangun waduk di berbagai macam daerah, cuma Madura ketinggalan ini. Oh enggak dikasih waduk. Nggak tahu ya. Nggak mungkin Pak Jokowi bilang, Hovifah kerjakan. Siapa pelabuhan? Jangan-jangan pelabuhannya tuh menggeser air kemudian akhirnya nanti pertanian itu. Mungkin nggak masuk. Memang bisa air garam itu untuk pertanian. Itu ya. Jadi akhirnya nanti misal daerah ini punya potensi, tapi akhirnya kehilangan potensi tersebut dan ya udah masyarakat lebih memilih merantau keluar ke daerah-daerah lain. Nah, itu bicara soal potensi. Tadi bicara ada tema soal
pariwisata Iya. kebudayaan. Wisata budaya. Menurut saya kok semuanya kayak mau dijadikan pariwisata itu seluruh daerah itu. Nah, ini kenapa saya bilang para calon itu, para paslon calon ini ya tidak benar-benar matang dalam menyiapkan materi, memahami materi itu, karena mereka hanya mengikuti apa yang menjadi submateri dalam tema itu. Sehingga ketika bicara soal kebudayaan, pariwisata, mau buat pertunjukan skala internasional. Itu 01. Setiap kapan? Setiap bulan. Setiap bulan. Itu skala internasional. Terus pengecekan, ini dari 03, Gusan. Pengecekan nanti soal situs-situs yang ada, apakah situs itu milik perseorangan atau milik pemerintah gitu. Ini menurut saya, terus daerah yang nggak memiliki situs kebudayaan Harus ada. harus ada. Harus ada. Pertunjukan semisal ya, daerah mana semisal gitu nggak punya pertunjukan khas daerahnya semisal gitu ya, terus masa mau dibuat reok Ponorogo Semuanya gitu. reok yang mau ditunjukkan gitu kan, ini kan Contoh lah. iya tapi kan maksud saya itu kok nggak konkret gitu, langsung aja gitu bilang oke, di Ponorogo ya di Ponorogo di sana kan ada reok Ponorogo. Nah, kita berdayakan reok Ponorogo meskipun sekarang sudah skalanya internasional, mungkin ada beberapa persoalan soal seni reok Ponorogo ini yang masih belum teratasi gitu. Mungkin itu menjadi titik fokus kita. Terus mungkin daerah ini Lumajang semisal gitu. Lumajang ini ada beberapa candi di sana gitu. Itu mungkin bisa kita jadikan sebagai edukasi wisata gitu. Untuk masyarakat, khususnya masyarakat Lumajang maupun masyarakat luar Lumajang, untuk bisa mengenal bahwa itu adalah situs dari peninggalan kerajaan Majapahit gitu. Atau bicara soal di Singosari gitu, di Malang gitu, bicara soal kerajaan Singosari, mungkin lebih spesifik pada daerah-daerah yang menjadi contoh, itu daerah-daerah yang memang memiliki situs budayanya gitu, soal peninggalan sejarah Majapahit. Jangan semua ingin dijadikan sebagai tempat daerah wisata situs gitu, situs budaya gitu, cagar budaya. jadi nanti bingung nih orang-orang ini, kalau saya mau wisata situs sejarah budaya ini di Jawa Timur kemana ya? Jawa Timur Semuanya berarti Jawa Timur gitu kan, nggak spesifik. Kalau kita mau ke situs sejarah kerajaan Majapahit ini gitu. Terus untuk wisata religi ada di Surabaya, Madura gitu kan, yang atau di Pasuruan, Wali Lima gitu. Jadi punya ciri khas masing-masing gitu loh, antar daerah yang ada di khususnya di Jawa Timur ini. Karena mungkin ya beliau-beliau ini melihatnya Jawa Timur itu harus jadi satu gitu, secara luas, tanpa melihat ke dalam keberagaman dari masing-masing daerah, kabupaten maupun kota gitu. Sehingga itu yang seharusnya menjadi titik fokus mereka dalam penyampaian materi di debat kandidat itu. Atau mungkin memang mereka kurang keliling dan tidak paham Jawa Timur itu seperti apa gitu. Itu yang yang saya rasa masih perlu dipertanyakan, karena Lulu Hamidah kan nggak tahu kenapa tiba-tiba bicara soal saya dari Jombang, Pak Hamidah dari Lamongan. Supaya orang-orang kenal. Supaya orang-orang kenal dan supaya orang-orang tahu kalau dia ini masyarakat Jawa Timur gitu. Meskipun kerjanya agak di Jawa Timur. Ya. Ini nih salah satu yang akhirnya buat si Lulu merantau karena gak ada pekerjaan di Jawa Timur. Oh gitu. Makanya jadinya dapil Jawa Tengah gitu kan. Wah, ini bisa menjadi pertanyaan seharusnya. Diserang kayak gitu aja seharusnya. Tapi memang sebenarnya berbagai macam peta itu kan harusnya ada. Mana kemudian wisata yang bagian alam, wisata yang bagian budaya, wisata yang bagian sejarah dan situs atau cagar alam.
mana wisata yang kemudian hanya religi, mana yang pulau gitu kan. Kan kalau ada peta-peta begitu kan lebih enak dan lebih nyaman lah. Dan promosinya juga lebih gampang. Iya. Ini yang kemudian hanya menjadi khawatiran ketika berbagai macam pejabat-pejabat kita ini ingin melakukan berbagai macam program sesuai keinginan, harapan, dan kebetulan mereka masing-masing gitu. Tanpa harus memperhatikan ternyata yang ada di sini adalah A, yang ada di sini adalah B gitu. Itu praduga yang akhirnya dibenarkan tanpa harus terjun lapangan. Oh, ilmiah sekali ini kan. Itu kan apa tadi kebetulan ada di pikiran, langsung dilontarkan gitu mungkin. Oh, saya terpikir itu. Oh ya udah, saya sampaikan itu aja gitu. itu akhirnya ketika kemudian kita melihat visi misi misalnya. Yang penting sampaikan di awal. Kan baca tuh visi misi kan ya. Pemaparan pertama kan visi misi nih. Ternyata tidak semuanya menyampaikan visi misinya gitu. Cuma nomor 3 yang menyampaikan. Cuma nomor 3 yang menyampaikan visinya. Saya khawatir 01 dan 02 ini sebenarnya gak paham mau ngapain. Iya kan? Waktu awal. Iya. Saya juga malah khawatir visi misinya dibuatin tim sukses ya. Gak tahu juga. ini repot akhirnya. Jadi ternyata pemimpin kita tidak memahami apa yang kemudian akan mereka lakukan. Misal. Oh, mungkin gini. Kan udah ada di KPU itu, di websitenya KPU untuk mengakses tonton aja gitu. Ya. Tinggal baca aja mungkin begitu ya. Biar karena durasinya sedikit, ya maksimalkan yang ada ucapan untuk presiden terpilih gitu. Jadi lebih kepada emosional kita ya kan, menarik perhatian secara emosional. Padahal Bu Risma sudah bela-belain untuk tepat waktu itu loh. Iya. Meskipun banyak itu penyampaiannya itu, visi misinya kan sampai dia tersenyum ke belakang. Iya, karena kok tiba-tiba selesai udah. Padahal saya waktu latihan tepat gak kerasa gitu. Ya itu berbagai macam kelucuan yang ada di proses debat perdana lah, tapi kita nggak tahu nanti debat kedua bagaimana ya. Selain itu ada kelucuan lain nggak? Apa Pak? Enggak, saya tanya. Saya tanya ke saya. Iya, sampai tanya ke saya. Iya. Lucunya itu saya nggak tahu ya. Saya melihatnya dari proses debat itu kayak rasanya gini, kayak Hovifah dan Emil ini kan ketika memberikan jawaban selalu tentang apa yang sudah pernah mereka lakukan. Ya biasa kan petahana. Oke, petahana ya, petahana. Tapi posisinya dia sebagai calon gubernur yang maju lagi atau sebagai gubernur? Sebenarnya dia bingung. Iya. Enggak, kalau sampai analisis soal pendapat dari petahanan ini, mereka itu karena dikritik kanan kiri kan, pas di tengah itu kan ya, dikritik kanan kiri soal bagaimana kinerja Jawa Timur 5 tahun ke belakang itu seperti apa, sehingga dia bingung nih. Saya mau bilang mau membereskan Jawa Timur, tapi itu 5 tahun saya yang ngerjakan gitu. Saya bilang ingin melakukan perubahan juga saya sebelumnya, terus saya ingin mempertahankan kok betul apa yang disampaikan, kan bingung. Jadi ketika saya lihat akhirnya rasanya kayak mereka ini ya sedang melakukan laporan pertanggungjawaban kepada 0103. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya meskipun 03 tidak terlalu banyak menyerang lah ya. Iya. Yang cukup attack ini kan 01. Iya, 01. 03 ini cuma ngambil umpan lambungnya untuk cetak gol. Iya. Jadi dia menganalisis nih. Obeknya sudah kosong, di depan maju. Gol. Saya harus serang gitu. Kipernya masih minum gitu. Iya, itu yang bagi saya kayaknya lucu jadinya gitu kan. Kok bisa itu terjadi gitu? Ya mungkin karena sampai itu tadi ya. Kenapa? Karena sudah kebingungan. Iya. Mau jawab apa kita ini gitu. Sebenarnya ada loh yang lucu. Apa? Dari Gusan. Ya, yang soal apa? Konsultan. Tapi saran saya ya, daripada Gusan ambil konsultan dari Kang Emil ya, dari Mas Emil sama Mas Lukman ini ya. Mending kita aja. Gak bercanda. Soalnya jawabannya muter kan. Iya. Ya, kita karena nanti kalau kita konsultannya saya kritik 5 tahun. Jadi konsultan pengkritik kinerja Risma dan Gusan gitu. Tapi soal kritik ini juga lagi rame sebenarnya sekarang. Gimana? Ketika kemarin berbagai macam menteri-menteri itu
ditelepon, dikabari, kemudian ditanya gitu kan tentang berbagai macam hal oleh Najwa ya. Karena Najwa waktu itu lagi live dan saya nonton. Ya, nanti gak usah diminta, kritik itu pasti akan kita sampaikan. Menteri-menteri bilang, iyalah kritik yang konstruktif. Pada akhirnya ya sama aja lah kayaknya gitu. Menarik. Tapi menurut analisis sampean gitu ya soal debat itu, sampean bisa melihat debat itu sebagai perwakilan untuk melihat ini loh Jawa Timur. Sebenarnya pertanyaannya itu sudah memancing. Iya. Cuma jawabannya ini gak kemakan sama ikan ini. Jadi pancing sudah menyelam gitu kan. Ikannya gak makan, muter-muter. Enggak, sebenarnya bukan gak dimakan. Apa? Dimakan. Tapi yang makan itu satu ikan. Warnanya sama. Dari sebelah sana. Dari utara, ujung utara Pulau Jawa Timur. Iya. Kan ke sana terus kan larinya. Jadi mancingnya di sana terus gitu. Sekarang saya dapat kalau di sana itu mancingnya gitu. Nggak, karena akhirnya bingung gitu dari berbagai macam hal itu. Kayak sebenarnya sudah bagus itu proses pertanyaannya, temanya, apalagi soal kebutuhan dasar gitu kan. Ini kan yang akhirnya menjadi pondasi yang harusnya dimiliki dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur. Sebenarnya, cuma pada akhirnya ternyata enggak ini juga ternyata. Oh iya, bicara soal pendidikan tadi ya. Belum ya, di awal tadi. Sudah di awal. Kurang itu pendidikan. Kenapa pendidikan? Pendidikan kan tadi yang cuma dibahas kan beasiswa yang kita bahas itu kan. Ada itu. Kan pendidikan soal bagaimana karakter anak itu, karakter bangsa, identitas warga Jawa Timur. Kan katanya semua calon kan bicara soal di usia dini pendidikan karakter, entah itu lewat orang tua, guru, lingkungan, katanya Bu Risma. Tapi yang guru ini yang di tengah-tengah ini salah gajinya kecil, nggak sejahtera, malah diminta untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Dan nggak ada yang kemudian dijanjikan ke mereka. Iya. Seragam gratis, kuliah. Nggak ada, gaji nambah nggak ada. Nggak ada. Paling yang ada itu di bagian Pemkot, terus bupati. Mungkin kenapa nggak dibahas, karena sudah dibahas sama Prabowo. Kan mulai Oktober ini gaji guru itu naik 2 juta. Semua guru semua guru saja. Semua guru sampai guru-guru ngajinya. Guru ngaji ya. Baru tahu jadi apa enggak itu. Iya. Kadang kalau kampanye kita tuh semua bisa disampaikan, semua bisa diucapkan, tapi ternyata ya tidak semudah itu untuk kemudian akhirnya menyelesaikan persoalan. Iya, soalnya kenapa saya bingung itu gini, waktu kampanye kok semuanya mau digratiskan gitu. Tiba-tiba nanti pas setelah bekerja, enggak ada skala prioritas untuk anggaran ini. Anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran kesejahteraan masyarakat, entah itu nelayan, petani, terus juga apa tadi? Ada? Enggak, cuman bagian petani dan nelayan. Tapi waktu debat kok semuanya mau sejahtera, semuanya mau digratiskan, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Akses kesehatan ini kan yang paling penting juga. Percuma kita punya akses pendidikan yang luar biasa, tapi kesehatan buruk. Siapa juga yang mau sekolah nanti? Atau semua masyarakatnya meninggal. Iya, kan repot. Makanya kan pentingnya kesehatan itu sejak dini, seharusnya tidak hanya pendidikan karakter, tapi bagaimana mengatasi kesehatan dari mereka, sebenarnya bukan hanya dari usia dini, tapi ketika mereka masih di kandungan. Jadi kesehatan ibu-ibu hamil itu harus dijaga gitu. Nutrisinya, atau mungkin ini sudah dijadikan program Prabowo sebagai skala nasional untuk anak dan ibu hamil. Jadi ya udahlah Pemprov tinggal merealisasikan aja gitu. Kalau yang satu visi misi, tapi kalau yang beda gak tahu. Ya enggak lah, karena mau bagaimanapun ketika jadi gubernur kan tetap tangan presiden. Iya. Gak ada persoalan. Enggak kayak tahun lalu kan ya, Jakarta gitu. Enggak lah. Yang harus lomba-lomba dengan nasional gitu ya. Karena mau nyalon. Oh gitu.
Ya, takutnya kayak gitu juga. Enggak. Buktinya Wifa gak nyalon kemarin kan? Ya bukan gak nyalon, katanya gak mau jadi ban serap. Karena katanya kalau saya nyalon itu ibarat skoci katanya. Kalau skoci itu di kapal besar itu dipakai hanya untuk darurat. Kalau gak ada darurat selama 5 tahun gak bakalan dipakai ya. Tapi soal pendidikan akhirnya saya berpikir tentang soal karakter lah, misalnya bokeh boleh gitu, atau soal tentang yang lain gitu, ketika kemudian ternyata titik fokusnya malah tentang fasilitas, ternyata tentang fasilitas yang akhirnya apakah kemudian akhirnya menjamin gitu ketika kita sekolah gratis, ya mungkin secara cita-cita bangsa untuk kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, iya gitu. Masih undang-undang gitu. Iya, tapi kan kecerdasan tidak soal hanya akses pendidikan gratis, tapi tentang bagaimana kemudian akhirnya proses transfer pendidikan itu ada gitu. Apalagi melihat sekarang gitu Ya kan. makanya kan transfer pendidikan dari guru ke murid. Kalau gurunya pusing, gaji kecil, Karena gak ditransfer gurunya. lah iya itu kadang telat. Kalau guru-guru yang PNS masih enak. Guru-guru yang masih bukan PNS terus ngajarnya di swasta ini, mereka sudah ngajarnya dihitung jam berapa kali ngajar, itu pun masih kecil gajinya. Nah itu kan jangan hanya persoalan akses pendidikan yang gratis untuk anak-anak generasi muda, tapi juga bagaimana kesejahteraan guru itu harus dilihat juga gitu. Karena saya sering kalau nggak salah itu pernah di Jember kalau nggak salah itu, atau di daerah mana gitu ya, saya lupa. Saya setiap ada guru yang nggak sejahtera kan banyak ramai di sosial media, apalagi sekarang eranya digital kan ya, apa-apa pasti langsung viral gitu. Ada guru dia itu sehabis ngajar mulung. Nah itu kan kayak apa ya, padahal Jepang itu bisa sukses hari ini itu berkat mengutamakan pendidikan gitu kan. Jadi selain pada ketika terjadi perang dunia itu kan Jepang itu perdana menterinya kan langsung bicara berapa jumlah guru yang masih hidup. Betul. Artinya kan guru ini memegang peranan paling penting untuk pendidikan di suatu bangsa maupun negara gitu. Jadi kalau guru ini tidak sejahtera, atau mungkin gini, contoh sederhananya, mungkin teman-teman yang sudah SMA ataupun yang sudah kuliah gitu, ditanya, mau nggak jadi guru? Kayaknya nggak mau. Masih mikir. Mungkin. Masih mikir. Karena apa? Karena gaji mereka itu tidak setara dengan apa yang mereka keluarkan gitu. Tenaga mereka, waduh, mereka itu tidak hanya ngajar di sekolah ya, tapi nyampe rumah mereka harus buat kurikulum, seleksi buat soal ujian, terus seleksi jawaban murid itu kan kerjanya tidak hanya di sekolah, tapi di luar sekolah mereka masih harus bekerja dengan gaji yang sangat minim gitu. Itu sangat memprihatinkan bagi saya. Terus juga ada mantan guru itu cepat viral juga. Jadi guru ini dia tua gitu. Jadi dia sudah pensiun. Terus ketemu sama muridnya. Ketemunya di mana? Di bus, halte bus, ngamen. Gurunya mantan guru. Bayangkan mantan seorang guru gitu. Mereka yang mampu mendidik dan mencerdaskan anak bangsa dan mampu memberikan anak-anak bangsa itu bisa mencapai cita-citanya, tapi mereka yang memberikan akses untuk mencapai itu, mereka terlantar gitu. Kan itu sangat miris gitu kalau seorang guru yang sudah pensiun harus mencari nafkah untuk menghidupi kehidupannya setelah pensiun dari profesinya jadi guru, itu mengamen. Kan rasa-rasanya itu persoalan di dalam undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa itu hanya
omong kosong belakang gitu. Iya, tapi tadi yang soal guru yang akhirnya mulung gitu kan, itu kan sempat viral juga. Iya. Dan setelah viral akhirnya sekarang umroh gitu kan. Ya, Sudah diumrohkan. Gitu. Iya. Karena Indonesia ini kalau viral baru dikerjakan gitu. Jadi kalau nggak viral nggak dikerjakan. Iya, itu kan salah satu gitu. Iya, salah satu. Pasti banyak di luar sana kan guru-guru yang sangat-sangat tidak sejahtera hidupnya gitu. Iya. Dan saya tadi kepikiran soal satu hal, apa lupa saya soal guru ini tadi. Ketika kemudian akhirnya ternyata mereka berada dalam satu posisi tertentu, tapi dipandang sebelah mata oleh negara gitu kan. Meskipun ternyata juga banyak kemudian akhirnya guru-guru yang kemudian sampaikan tadi sejahtera semuanya atau enggak gitu. Atau tentang bagaimana kemudian akhirnya mimpi-mimpi anak-anak itu arahnya apakah kemudian ke guru atau enggak. Apakah kemudian nanti ternyata mereka capek gitu. Atau guru kita ya sudah terlalu banyak atau gimana gitu nanti. Kita gak paham juga lah. Tapi yang pasti soal bagaimana kemudian pendidikan ini harus maju ya, sebagai jubir Prabowo misalnya. Oh sih. Kita sudah memecah Kemendikbudristek. Oh ya, 3 kementerian. 3 kementerian. Menteri Kebudayaan, Menteri Perguruan Tinggi, Ya. Menteri Sekolah Dasar itu. Ya, ini dalam upaya ya agar kemudian terjadi fokus yang dilakukan oleh berbagai macam pejabat-pejabat ini, sehingga ketika nanti terjadi berbagai macam kegagalan, misal dalam proses pendidikan, misal ternyata pendidikan tinggi kita amburadul gitu, kemudian pendidikan Kemendikbudristek fokusnya ke pendidikan tinggi, lalu lupa ke yang menengah, makanya kemudian akhirnya kita pecah gitu. Jadi kabinet gemoy yang gemuk ini, kabinet merah putih, kabinet merah putih, lupa saya. Kabinet merah putih ini itu mungkin gemuk, gemoy, tapi sebenarnya ramping kan? Jadi ramping. Ini salah satu solusi agar kemudian menyelesaikan persoalan guru. Siap. Ya memang itu kan sudah menjadi kritik tahun lalu kan soal Kemendikbudristek itu. Kenapa kok Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu harus ada riset dan teknologi gitu? Disatukan gitu kan. Terus kalau untuk perguruan tinggi masih oke lah, masuk akal. Tapi masa anak SD, SMP, SMA itu melakukan riset. Nah, tapi karena dipecah dan juga ganti menteri kan ya. Gimana persoalan mereka belajar ini? Gak tahu dilanjutkan atau enggak ya. Ini kan kebiasaan kita kan seperti itu. Ganti pemimpin, ganti menteri, ganti program. Itu yang kemudiannya tadi saya bilang di awal bahwa rasa-rasanya negara kita ini tidak punya master plan yang cukup dalam bidang masing-masing. Kesehatan, lingkungan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan, apalagi gitu kan, kesejahteraan masyarakat gitu kan, pemberdayaan masyarakat gitu. Apa master plan yang kemudian akhirnya akan dicapai? Jangan hanya tentang visi Indonesia emas gitu, tapi bagian mananya yang kemudian akhirnya akan dicapai satu-satu titik tertentu. Apakah kemudian ketika kemudian kita bisa mengelola seluruh sumber daya alam kita, atau ketika apa gitu yang kemudian itu yang perlu diperhatikan. Mungkin ya, ini kita sok pinter aja dulu kan. Kita ini lebih pinter waktu daripada debat itu. Bayangkan mereka itu punya akses data seluruhnya itu. Data informasi soal Provinsi Jawa Timur. Tapi ketika masuk dalam debat kok kayak dikit banget gitu. Atau jangan-jangan mereka emang nggak punya data. Atau yang kedua, jangan-jangan mereka nggak bisa baca data. Atau yang ketiga, nggak diberi akses. Iya. Jadi khusus gitu ya. Iya. Jadi nggak usah dikasih akses aja, biar pertanyaannya nggak terlalu bersinggungan dengan data gitu. Kan kalau bicara soal pengangguran, angka pengangguran, terus angka kematian itu kan bisa diakses karena ada mantan menteri sosial gitu. Jadi terus ada mantan dewan yang terhormat, gitu. Jadi mungkin bisa diakses. Untuk yang lebih spesifik jangan mungkin. Nggak tahu, ini cuman praduga aja. santai, jangan dianggap serius gitu. Yang serius itu di debat, atau serius mengejar dia gitu. Meskipun dia ternyata mengejar yang lain, nggak apa. Pendidikan sudah, kesehatan sudah semua, budayaan sudah.
Digital sudah. digital sudah, wawasan kebangsaan, ya tadi melalui pendidikan berkarakter Ya. itu Cukup sudah. cukup sudah. Terus apa ya? Cukup sudah. Udah. Sudah. Infrastruktur sudah, budaya sosial sudah. Kerukunan toleransi sudah. Sudah semua kayaknya. Yang belum sejahtera sih. Ada yang belum. Apa? Langkah-langkah konkret mereka untuk untuk merealisasikan apa yang ada di debat-debat itu. Nggak ada. Kan diamputasi. Nggak bisa melangkah. Ya gitulah ya. Ya, 0-0. Ya, closing lah terakhir. Apa closing? Terserah lah. Kalau Samihan dulu, karena kemarin saya. Oh gitu ya. Iya. Oke, saya yang kasih apa ya? Gambaran lah Oke. untuk closing. Apa? Soal debat FIFA. Berikan satu kalimat aja untuk FIFA. Oh FIFA. Iya. Oh FIFA kayaknya kalau debat kedua jangan LPJ lagi lah. Jadi akhirnya nanti masyarakat tidak melihat apa yang kemudian menjadi pembaharuan dari yang sudah pernah dilakukan gitu. Sehingga apakah kemudian hanya program kemarin itu yang kemudian perlu lebih ditunjukkan. Satu kalimat kan? Iya. Nah itu kalimatnya. Untuk Risma dan Gusan. Risma dan Gushan ya. Risma ini kan termasuk tokoh yang karena gini, latar belakang dua calon itu aktivis kan? Iya, Ya kan? Iya, Nah, iya. Risma enggak. Iya. Sehingga akhirnya untuk kemudian berretorika berbagai macam hal misal, meskipun akhirnya dalam satu posisi kebingungan atau sebagainya, mereka masih bisa muter tek gitu kan, ketemu pada satu titik lagi. Iya. Risma enggak. Risma kan ya gitu orangnya gitu. Lurus saja gitu. Lurus saja gitu. Gak usah minggu-minggu. Dan yang kedua, Risma ini enggak terlalu banyak bicara, cuma dia kadang memberikan contoh yang baik gitu. Iya. Kalau lagi resik-resik misalnya, ya dia resik-resik duluan baru akhirnya nyuruh yang lain. Iya. Itu yang kemudian Oh gitu. Iya, itu yang kemudian akhirnya dilihat ketika pejabat itu bagi saya dua kan. Pejabat itu dua, satu dia pembantu, ya kan, pelayan. Yang kedua dia ini pemerintah. Iya. Jadi ketika dia membantu dan melayani masyarakat, dia memerintah bawahannya untuk membantu dan melayani masyarakat. Oke. Ya. Terus Itu ya. yang ya itu kalau Risma sama Gushan. Untuk Lulu Hamidah Lulu Hamidah lanjutkan perjuangan untuk menyerang. itu bagus. Serangan itu bagus gitu kan. Serangan itu bagus dan baik gitu karena dari sana nanti akhirnya ada data-data baru yang terbongkar gitu. Memang motivasi kita untuk melihat keburukan seseorang itu lebih enak untuk kemudian melihat kebaikan seseorang. Iya. Tapi memang sudah wajar pemerintah mendapatkan itu. Iya, wajar. dan mungkin untuk debat selanjutnya Bu Lulu diskusi dulu dengan Pak Hamidah bahwasanya untuk menyerang bagian ini gitu. Biar Maksudnya Lulu sama Risma gitu. Bukan. Dulu dengan wakilnya. Lukman. Iya. Nah. Lulu Hamidah ini jadi kan kalau kita lihat waktu debat cawagupnya agak melempem aja. Iya, jagupnya soft. Iya, soft. Jadi mungkin biar sama-sama menyerang gitu. sekalian gitu dengan cawagupnya gitu. Atau ternyata dulu memang sengaja. Enggak. Saya bagian nyerang, kamu bagian yang soft-softnya. saya pikir tadi ketuker itu. Oh gitu ya. Wakilnya 03 sama 01. Oh, jadi kalau wakilnya 03 ketemu sama Lulu, ya, ini sama-sama menyerang. Nah, itu bagus. Repot ini. Ya, ini kalau PKB sama PDI gak jadi berkoalisi ya gini. Ya, seharusnya berkoalisi itu. Kan lebih enak gitu kan. Nyerangnya peneng gitu. Ya. Tapi memang PKB begitu. PKB memang top lah. Top di bawah Caimin Iskandar. Pak Menko. Udah ya? Udah ya. Ya udah. Tutup sekian dari kami teman-teman. Ya menurut saya sih nanti untuk debat selanjutnya ya untuk pasangan calon 03 sama 01 ayolah serang ke tengah gitu. Jangan satu nyerang, satu agak lurus ke sana ke depan gitu. Biar ada pembeda gitu, mana pertahanan, mana pendatang gitu. Oh gitu. Siapa yang ngasih nasihat ke 03 sama 02? Ngasih nasihat ke 03 02. 01 sama 03. Oh ya 01 Iya. sama 03. Iya. Nah, 02 ya. Jangan soft-soft lah. Sesekali juga serang balik dan tunjukkan prestasi yang gemilang. Iya, padahal
supaya silau mereka. Iya, padahal udah jargonnya Iya. Jatim maju berprestasi, terus tahun lalu juga Jatim berprestasi. Atau memang gak punya prestasi? Nah, nggak tahu. Nggak ada lah prestasinya dari kementerian. Tapi apapun yang kemudian terjadi dalam proses debat, misal apapun yang kemudian terjadi dalam proses Pilgub Jatim Jawa Timur ini, apapun yang terjadi, tetap mereka harus memenangkan hati masyarakat Jawa Timur. Iya. Dan yang dipikirkan di masyarakat Jawa Timur. Ya harus, itu penting. Jadi, Tapi nyerang juga penting. ya apapun yang kemudian terjadi dalam prosesi itu, biarlah terjadi gitu kan. Karena kadang kita lebih baik ditolak secara mentah-mentah asalkan sudah menyampaikan apa yang kemudian menjadi ide dan gagasan gitu kan, seperti kita menyampaikan cinta kepada sang kekasih. Iya. Tapi daripada kita tidak memiliki kepastian untuk kemudian mengungkapkan sesuatu yang kemudian berani. Kalau pidato terakhir Prabowo kan perdana, Iya, gimana gitu? dia bilang berani, pokoknya harus berani. Iya. Seberani Prabowo nyindir Jokowi ketika hari pertama jadi presiden. Sudahlah, ini ngelentur kemana-mana nanti. Enggak ngelatur kemana-mana. Soalnya gini, biar nanti debatnya itu enggak, ya saya setuju ke sana, saya setuju ke sini. Kita sama-sama setuju. Ah, ini kan enggak asik gitu. Jangan-jangan setuju gitu. Saya menolak itu. Kenapa tuh? Gitu. Sebagai pertahanan ya, mungkin saya kasih ilustrasi sedikit contoh gitu, sedikit sebelum penutupan. Enggak, itu tidak seperti itu. Pada realitanya Jatim ini geografisnya yang cukup luas dengan keberagaman masyarakatnya, budayanya, dan potensi alamnya maupun potensi-potensi yang ada gitu, itu harus melewati program A semisal yang itu sudah kita lakukan itu. Kalau masih berangan-angan seperti 01 sama 03 ini, itu hal yang sangat utopia dan sulit untuk dicapai semisal Itu saya yakin dalam seluruh audio yang dulu yang ada di tangan itu. Terus nanti Hamidah langsung hajar itu sama Risma. Bu Risma enak ngajarnya itu. Apa itu Pemprov? Kalah sama Surabaya. Waktu saya dapat gitu. Rujukannya Surabaya sudah. Ya itulah sedikit. Iya. Karena selain rujukan rumah sakit, Surabaya juga rujukan kota yang baik. Iya. Makanya kan itu resi Bu Risma. Oke, sudah ya? Sudah. Sudah, terima kasih. See you, korban ghosting.